Oke, gimana cara bikin setup lighting yang tadinya kayak begini bisa jadi kayak gini? Cuma dengan satu lighting aja. Oke, assalamualaikum. Kali ini gue pengen ngebahas tentang gimana setup seperti itu. Yap, seperti biasa sebelum mulai kita mengeluarkan energi. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Ya, jadi caranya simpel banget. Yang pertama, kita mau siapin dulu nih setupnya mau di mana nih. Pastikan kalau misalkan kita cuma pakai satu lighting, kita harus sediain dulu jendela. Harus ada jendela kayak gini. Jadi gue di sini ada 2 buah jendela ya. Di belakang gue di sini ada jendela di atas dan juga ada di jendela di bagian sana gitu ya. Dan alat yang perlu lu siapin adalah lightingnya. Oke, di sini di video ini tanpa ada sponsor sama sekali, gue akan kasih tahu lightingnya yang gue pakai di sini adalah Zhiyun 100X. Ya. Kenapa lighting ini? Coba mana lightingnya sih? Oh, dipakai aja. Lagi dipakai, Pak. Kenapa lighting ini? Karena lighting ini compact banget, kecil banget, lu bisa taruh dimanapun tanpa perlu lu bingung nempelinnya di mana gitu ya. Jadi nggak berat lah intinya. Selain dari itu pun ada yang versi G60, Zhiyun G60, dan juga ada lighting yang lain juga yang lu bisa pakai, terserah mau pakai lighting apapun bisa. Yang penting ya compact lah biar gampang dipakai. Mau lighting gede pun bisa, terserah, itu terserah lo gitu ya. Lalu berikutnya di sini gue pakai magic arm kecil ini ya, magic arm kayak gini yang bisa ngejepit nantinya ke jendela segala macamnya gitu ya. Untuk kedua produk yang tadi gue taruh aja di affiliate di bawah. Ini tanpa sponsor sama sekali, lu bisa beli magic armnya di bawah dan juga lightingnya sekaligus kalau pengen gitu ya. Karena yang X100 ini cukup worth it untuk dibeli ya, karena cukup kecil dan wattnya udah 100 watt dan juga udah big color. Bukan sponsor balik lagi, tapi gue pakai itu. Di sini gue setup, Rizky lagi duduk di situ. Ini udah gue terapkan juga di salah satu video gue di YouTube gitu ya. Rizky lagi duduk di situ dengan feel sunsetnya segala macamnya gitu ya. Dan juga gue lagi duduk di belah situ gitu ya. Dan feelnya tetap sunset. Padahal itu syutingnya malam sebenarnya gitu ya. Lu bisa setup seperti itu ya. Simpelnya duduk aja Rizky di situ ya. Lalu gue setup kamera dari depan, tergantung dari kebutuhan shotnya gitu ya. Lalu berikutnya kita jepit aja magic armnya di belakang. Ini akan gue bahas dulu di setup yang pertama, yaitu di jendela yang atas itu gitu ya. Lu bisa jepit aja magic armnya di salah satu teralisnya. Bahasan Indonesia teralis bener tuh, salah satu tiang jendelanya lah gitu ya. Lu bisa jepit aja. Kenapa pakai magic arm? Karena magic arm ini keuntungannya kalau lu kendorin itu bisa lu customize mau segimana lenturnya, mau segimana geraknya sampai gimana. Kalau udah kelop segitu lu bisa padetin aja, screw lagi, dan kalau udah padat jadi bisa diem kayak begitu. Dan lu akan menghasilkan garis-garis dari lighting ini ibarat kayak kita pakai spotlight. Ibarat kita pakai spotlight, jadi bisa dapetin efek kayak begini, lagi sunset kayak begini feelnya. Padahal ini bukan sunset gitu ya, ini buatan aja. Nah, untuk temperaturnya, itulah kenapa kita pakai lighting yang bicolor, karena kita perlu temperatur yang di bawah daylight. Kita perlu 3200 temperaturnya gitu ya. Jadilah warnanya kuning kayak begini. Dengan satu lighting kayak gini sepertinya udah cukup untuk bikin shot yang bagus gitu ya. Dan pastikan juga wajah dari subjeknya nih ya. Pastikan wajah dari subjeknya itu terkena oleh cahaya yang ininya gitu ya. Jadi kalau misalkan lu udah ngeset dan nanti taruh subjeknya kayak gitu, itu terlalu gelap, itu kurang ya, salah. Jadi pastikan subjeknya agak maju dikit lah atau gimana, yang penting dapat ke cahaya gitu ya. Jadi hasilnya bagus. Dan selain dari itu, kita perlu tambahan juga yang lain, yaitu fogging ya. Fogging ini ada alatnya juga, fog machine gitu ya. Lu bisa pakai fog machine seperti ini, nggak perlu dari merek ini, pakai merek apapun. Di sini gua pakai yang namanya fog machine dari Lensgo ya. Ada banyak jenis juga, gua pakai yang Smoke Bee. Kenapa pakai fog machine? Supaya lu bisa nyalain fognya dan lu diamin aja biar asapnya cukup banyak di ruangan lu, lalu lu kibas-kibas tuh pakai apapun lah, mau pakai kaos lu buka gitu-gituin aja. Atau di sini gua pakai 5-in-1 reflektor biar enak ngibas-ngibasnya. Yang penting aliran dari asapnya, dari fognya itu merata. Kalau udah semua ruangan dapetin fog, nanti bisa dapetin cahaya flare yang lebih bagus. Contohnya ini before, ini tanpa fog ya, udah bagus sebenarnya. Cuman kalau kita pakai fog jadi kayak gini, boom. Nah, itu kita bisa pakai fog machine, atau kalau lu gak punya, simple aja, pakai vape aja dah. Kalau ada yang nge-vape lu terus sampai ngebul, habis itu udah itu udah jadi cukup gitu. Sama harus dikibas-kibasin dulu. Ya gitulah, ada 2 jenis ya. Kita bisa pakai fog machine ya, kalau yang nggak ada yang nge-vape gitu ya, biar aman. Ini udah vegetable bahannya, bukan dari kimia yang berbahaya. Ini aman, jadi bisa pakai fog machine
Bisa juga pakai vape. Cuman biasanya karena fog machine ini basicnya bukan untuk disedot, tidak untuk dikonsumsi, biasanya aromanya pun kosong, flat. Dan kalau terlalu banyak itu akan sedikit aroma menyengatnya, sedikit, nggak bikin lu mati gitu ya, santai. Dengan fog machine lu bisa dapetin shot yang dapetin flare, feel-nya dapet, depth-nya dapet, dan juga jadi sinematik. Cuman satu lighting doang. Kita pindah juga ke setup yang berikutnya. Gua akan duduk di sana atau Rizky akan duduk di sana, lalu kita pakai lightingnya dari luar. Kita masih bisa tetap pakai X100 juga, semprotin aja dari luar langsung. Karena dengan adanya jendela di situ, kita nanti akan ngebentuk juga tuh efek-efek spotlight seperti itu, seperti seolah-olah sunset gitu ya. Ini sering banget gue terapkan di video-video yang udah gue bikin gitu ya. Banyak sekali shot yang gue pakai lightingnya dari jendela itu, boom seperti itu. Lu bisa pakai X100 atau bisa pakai yang lebih tinggi lagi. Misalkan gue di sana pakai Amaran 300C, pakai apapun lightingnya bebas sebenarnya. Lu mau pakai lighting semprot yang di taman pun itu bisa sebenarnya ya. Tinggal pakai gel warna kuning beres gitu ya. Urusan lighting bebas gitu ya. Nah, kita masuk ke settingan kameranya. Biasanya di kamera yang udah rada pro sedikit gitu ya, kita bisa dapetin settingan log. Log profile itu apa? Simpelnya ini adalah video gua yang udah di grading dan boom. Ini adalah log profilenya alias flat profilenya. Jadi kita bisa otak-atik nanti color gradingnya di post production lebih enak gitu ya. Nah, dengan begitu, dengan pakai log kita bisa dapetin dynamic range yang lebih tinggi. Kita bisa lebih leluasa buat coloring gitu ya, color correcting segala macam. Nah, pastikan nyalain dulu lognya kalau ada. Kalau gak ada pun gak masalah. Nanti gua akan kasih tahu gimana caranya ngewarnain tak perlu pakai log. Kalem ya. Oke, tapi taruhlah kita akan pakai log dulu gitu ya. Setelah lu syuting seperti itu, boom gitu ya. Sama yang tadi pun kita bisa pakai log. Syuting pakai log seperti itu dengan fogging lah, dengan lighting segala macem, dapetin shot yang seperti ini. Gila gitu ya. Apalagi kalau lu pengen handheld misalkan movementnya bisa juga, atau pakai slider bisa juga. Gue pernah tuh pakai slider dapetin hasil yang kayak gitu. Itu. Nah, kita udah dapetin shot dengan satu lighting doang ya, satu kamera diem ya, direkam still, udah dapet shot yang oke. Kita akan masuk ke tahap editingnya. Let's go. Oke, sekarang kita udah di Premiere dan gue pengen kasih tahu gimana cara coloringnya lah, coloring simple gitu ya. Karena sini udah gue contohin juga, ini versi lognya dan ini versi standarnya. Memang akan berbeda karena ya log emang kelebihannya buat dapetin dynamic range yang lebih luas lah intinya. Oke, ini full gue pakai bawaan Premiere ya. Kalau misalkan gue pakai color grading gue sendiri, misalkan di sini, ya ini akan lama juga prosesnya bikinnya. Ini udah gue bikin sendiri dulu gitu, jadi lebih lama gitu. Hasilnya kayak begini gitu ya. Ini before-nya dan ini after-nya. Boom. Gue akan kasih tahu dulu gimana cara color grading yang normal dulu ini, yang log maksud gue ya. Ini standar, kita delete dulu. Bam ya. Ini yang versi lognya. Nah, log itu jadi hasilnya tuh kayak gini. Shoot dari kamera kita tuh kayak gini. Ini yang standar, shootnya jadi kayak gini. Lu bisa lihat perbedaannya. Kontrasnya lebih tebal segala macam. Kalau di sini ini dynamic range-nya jadi lebih luas dari segi shadow dan highlight, tidak terlalu over semuanya. Oke, pertama kita pergi dulu ke sini, kita bikin adjustment layer. Ini gua udah buat juga sih sebenarnya. Kita bisa drag adjustment layernya ke sini. Kalau udah, kita pergi ke sini, kita tutup dulu. Di sini ada yang namanya preset ya. Preset di sini preset bawaan dari Premiere Pro, Lumetri preset. Pastikan juga Premiere lu terbaru ya, karena kalau pakai Adobe gitu ya di Creative Cloud lu tinggal update aja yang terbaru. Tapi lu bisa cek aja apakah udah ada di sini ya, speed looks di sini. Udah ada gak di Premiere lu gitu ya. Lu buka aja di Lumetri preset, biasanya harusnya udah ada sih. Di sini ada speed look dan kamera gitu ya. Pilih kameranya. Karena EOS R gua gak ada di sini, gua pakai Canon 1D aja. Jadi sama, mereknya masih Canon. Dan untuk preset yang gua pakai dari Premiere itu adalah SL Blue Eyes gitu ya. Lu bisa drag aja Blue Eyes-nya ke sini. Boom gitu ya. Jadi kayak gitu. Ini belum selesai. Kita harus pergi dulu ke efek control. Ini mungkin posisi semuanya pasti beda ya. Yang ngikutin gua pasti tahu lah. Ini adalah settingan workspace gua. Oke. Sekarang kita pergi ke sini, Lumetri Color Basic Correction. Dan di sini biasanya exposure karena ini terlalu cerah, lu bisa lihat di sini. Lu bisa drop aja, mungkin -1 dah ya, gitu cukup. Boom. Dan highlightnya, lu bisa lihat di sini masih terlalu over. Lu bisa drop highlightnya sedikit. Nah, ini keuntungan pakai log yang lu bisa lihat di sini, ini highlight over ya. Kita bisa boost down gitu ya, turun. Bisa jadi aman. Di 40 pun -40 masih aman.
Nah, dengan pakai log jadinya lebih bagus. Ini sebenarnya udah bagus ya, udah oke sebenarnya. Kita pakai SL Blue Eyes dari Premiere-nya di Canon 1D. Udah gitu gue biasanya tambahin vignette di sini di -2 aja. Gimana bang caranya biar nggak terlalu berlebihan? Sambil klik sambil pencet kontrol -2 gitu ya. Nah, midpoint gue biasanya boost turun ke bawah dan roughness sama feathernya 100. Jadi udah kayak gini, udah cukup. Lalu kita bisa tambahin efek lain yang namanya halation. Pergi aja ke adjustment layer yang tadi, drag di atasnya. Lu bisa rename ini misalkan biar enak ya. Halation, boom. Jadi halation ya, ini kita bisa rename grading karena kita langsung grading ya, tadi nggak korek dulu. Ini halationnya. Gimana cara bikin halationnya? Adalah pergi ke tutup sini, kita search aja. Namanya adalah Lumetri Color. Kita pakai Lumetri Color, kita butuhkan yang namanya curve. Pergi ke halation, ini drag ke sini ya Lumetrinya. Pergi ke efek control, pergi ke kurva. Lalu di sini tarik aja yang green karena kita butuh warna merah. Jadi greennya kita akan tarik ke paling bawah. Boom, seperti itu. Blue-nya pun sama, kita drop ke paling bawah. Udah jadi merah kayak gini, kita pergi ke opacity, ganti blending mode ke lighten. Boom. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa zoom di mata. Nah, di sini udah beres, gak ada yang berubah ya. Pergi ke sini lagi dan ganti namanya Gaussian blur. Kita akan pakai efek yang namanya Gaussian blur. Boom. Ya di sini ada blurriness-nya, lu bisa tambah aja, boom. Ya, di sini gua pakai kalau subjek jauh itu biasanya 10 dah atau 9 bebas. Udah kayak gini, lu bisa lihat ini perbedaannya tanpa halation. Pakai halation. Halation tuh jadi kayak filmic lah. Kelihatan kayak kamera film. Boom. Ya, kalau udah halation selesai, kita bikin satu lagi scene bloom-nya atau bloom efeknya. Kita drag lagi adjustment layer, klik kanan rename bloom. Ya, kalau lu gak pengen pusing, ganti ini labelnya, klik kanan. Ini yang misalkan blue mango, halationnya label rose, biar gak pusing gitu ya. Ya udah deh. Nah, untuk bloomnya sendiri kita bisa zoom lagi dan tambahin efek yang namanya Gaussian blur. Tadi udah kita search Gaussian blur, masukin aja ke sini, ke bloom. Efek control, lalu kita blurnya tambahin sekitar 20-an. Dan mainin di opacity, ganti ke belasan lah, 19 atau 9. Lu bisa lihat di sini hasilnya. Hasil dari bloomnya tuh ini nih. Tuh kan, bisa lihat nih. Kalau kita increase dulu, nah ini hasil bloomnya. Jadi jangan terlalu banyak, di sini kita bisa pakai belasan dan belasan aja. Ini lu bisa atur-atur sendiri seenak mungkin. Opacity itu intensitasnya, opasitasnya dan blurriness-nya ini untuk seberapa banyak bloom yang lu pengen. Jadi tipis aja, cukup nggak usah tebal-tebal banget gitu ya. Opacity-nya pastikan belasan aja. Ya, nah 15 lah. Boom. Jadi ini hasilnya, kita bisa lihat before. Ini masih log, kita tambahin grading, tambahin halation, tambahin bloom. Gitu. Tipis memang, tapi kalau diperhatiin jadi ngaruh gitu ya. Ini jadilah shot seperti ini. Biasanya gue pengen nambahin sedikit looknya juga pakai zoom gitu ya, digital zoom. Kita pergi ke video gue, klik dan pencet scale di sini. Scale keyframe di awal, tambah di 10. Jangan lupa pencet kontrol biar presisi. Dan ya, naikin ke situ. Jadi ini udah jadi, Bang. Ini untuk versi lognya gitu. Nah, biasanya untuk di standar ini biasanya lebih repot karena kan dynamic range-nya emang nggak lebih luas gitu ya. Jadi udah jadi kayak gini gambarnya gitu. Jadi agak sulit memang gitu ya. Caranya adalah pergi ke project sini lagi dan drag adjustment layer-nya, panjanginnya sesuai kebutuhan lah ya. Misalkan sampai sini aja. Boom. Sama juga kita akan pakai preset di sini yang namanya SL Blue Eyes tadi, Pidlux ya. Kamera 1D dan di sini pakai Blue Eyes. Boom. Oke, di sini lu bisa lihat perbedaannya. Inilah kenapa kita perlu pakai log. Standar tuh apa-apanya menjadi over gitu ya. Highlightnya jadi over meskipun tetap kelihatan. Dan darkness-nya di area black dan mid-tone-nya, di shadow-nya pun akan jadi terlalu gelap gitu. Lu bisa lihat di sini. Kalau di sini highlight-nya oke, ya kan? Shadow-nya oke, tapi bukan berarti kontrasnya turun, tapi ini tetap enak gitu dilihat. Meskipun lu pengen nambahin kontras, tetap oke, kelihatannya tetap jadi oke gitu ya. Lu bisa lihat ini perbedaannya. Ini malah terlalu tajam gini kontrasnya. Makanya kita bisa turunin di highlight. Buka aja di sini. Highlight, tapi pasti tuh kan pasti rusak gambarnya. Meskipun kita drop di highlight, diturunin, masih tetap rusak. Nanti gua akan kasih tahu cara ngakalinnya. Oke, ini udah kita turunin dulu highlight sedikit kayak gini. Gua pengen nurunin lagi ini nih highlight. Ini kan masih putih ya.
kita pergi ke curve, lalu kita turunin di area blue ya. Biasanya di blue sini gue pengen drop sedikit, nah kan bisa jadi kuning gitu ya. Ini tergantung lo ya. Biasanya gue pengen mainin di S curve juga. Biasanya gue mainin di red sini. Red sini S curve nya gue naikin ya kayak gitu. Dan green ini preferensi masing-masing bebas ya. Gue lebih suka ngoprek-ngoprek di sini. Cuman jarang banget juga gue untuk grading di Premiere full gitu. Biasanya gue bikin di software gradingnya gitu. Bebas mau resolve, mau 3D LUT, gue pakai 3D LUT. Ini kita bisa boost ke shadow ke bawah. Kalau terlalu banyak jangan gitu ya. Sedikit aja, boom. Dan untuk highlightnya kalau pengen agak kuning juga boleh. Gitu ya, begitu. Lalu ini shadownya pun kalau misalnya lu merasa kurang, tambahin aja nggak apa-apa. Boom. Exposure kalau terlalu gede, ku turunin aja 1 lah. Nggak apa-apa gitu ya. Dan pergi ke bawah, ada vignette. Vignette tambahin juga negatif 2, ininya di boost ke kiri, ini boost ke 100. Memang tidak lebih bagus dari yang log, lu bisa bandingin aja. Ini yang log lebih sinematik banget ya. Kalau ini jadi kayak gini. Tapi kita bisa juga tambahin halation dan bloom yang ada di sini. Klik ini 2, saya sambil pencet shift, lalu pencet Ctrl C, ya, copy, pergi ke standar yang ininya lock dulu, pastikan gitu ya, lalu pencet Ctrl V, boom, jadi di atas nih. Sekarang kita udah punya vignette, halation dan bloom juga gitu ya. Dan ini lu bisa lihat ini before-nya, tambahin grading, tambahin halation, tambahin bloom. Beda ya looknya ya, gitu. Itu dia gimana cara gua coloring pakai standar seperti yang gue bilang tadi gitu ya. Memang lebih enak pakai log, cuman yang belum punya log ya jangan berkecil hati. Tetap bisa lu akalin jadi bagus gitu ya. Oke. Jadi itu dia cara ngewarnainnya. Semoga lu bisa ngerti gitu ya. Oke, jadi itu dia cara kita ngeset cuman dengan satu lighting bisa dapetin shot yang cinematic, yang oke banget gitu ya. Jangan lupa juga buat yang pengen produknya tadi gua pakai lighting dari Zhiyun 100X gitu ya, atau X100 gua lupa. Dan juga fog machine ini buat yang mau pakai ini alternatif juga. Lu bisa pakai vape atau pakai ini, tapi ya gua tidak promote untuk pakai vape ya, tapi lu bisa pakai ini gitu ya. Dan juga berikutnya ada magic armnya. Nggak harus juga, kalau misalkan jendela lu bisa lu gantungin lah lampunya gimana pun pakai karet segala macem bisa aja gitu ya. Caranya gimana pun yang penting shape dari lightingnya atau dari ini nih lighting ini bisa jadi bagus gitu ya. Nggak perlu pakai magic arm, cuman dengan magic arm ya bisa kita customize, lu bisa tempel dimanapun, itu lebih enak. Dan harganya pun murah, di bawah 100.000 lu bisa dapetin jepitan kayak gitu ya. Jadi worth it lah untuk lu pakai syuting ke depannya gitu ya. Nah jadi intinya itu aja, lu bisa sekarang praktekin. Dan buat lo yang udah praktek, lu bisa tag aja gue di Instagram, nanti mungkin gue akan repost, lu cobain aja semuanya. Yang penting itu praktek. Teori adalah teori, yang paling penting itu adalah praktek. Segitu aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum and